WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Kepada anak manusia diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kerajaan, dan segala bangsa, suku, dan bahasa berbakti kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 26 November 2021, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Berkah dalam. Hari ini kita secara khusus akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai dengan 33. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Saudara, ini perumpamaan yang sebenarnya mengajak kita untuk cermat melihat tanda-tanda zaman. Melalui kata-katanya, melalui pesannya, Tuhan Yesus ingin mengajak para murid dan orang-orang yang mendengarkan sabdanya, termasuk kita semua, untuk tidak terlena dalam kenikmatan duniawi. Karena sebenarnya ada banyak tanda-tanda zaman yang mengharuskan kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan pertama-tama tentang hari kiamat sebenarnya, tetapi bagaimana kita bisa menghindar dari beberapa peristiwa atau fenomena yang mengarahkan kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini yang dikatakan dengan tanda-tanda zaman. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bukan hanya menjadi tanda kedatangan kerajaan Allah, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus itu sendirilah kerajaan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus datang dan kita mengimaninya, maka dengan sendirinya sebenarnya kita sudah separuh kaki masuk dalam kerajaan Allah. Karena kita meyakini Tuhan Yesus sebagai utusan Tuhan Allah, dan Tuhan Yesus yang kelak kemudian akan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia, termasuk dosa kita semua. Maka saudara sekalian, mari kita meningkatkan kewaspadaan kita untuk melihat tanda-tanda zaman yang ada di sekitar kita. Tanda-tanda zaman biasanya erat dengan hal-hal yang membuat kita terlena, membuat kita terbawa arus untuk masuk dalam situasi yang mungkin enak secara duniawi, tapi sebenarnya itu menjerumuskan kita pada dosa, pada bujukan setan. Ini yang kadang tidak kita sadari, dan banyak orang harus jatuh ke dalam situasi itu, dan karena tidak menyadarinya, kemudian orang baru tersadar ketika semuanya sudah terlambat, ketika sudah banyak hal yang dilakukan dan itu sebenarnya sudah sangat jauh melenceng dari sabda Tuhan, dari perintah Tuhan. Maka saudara, mari kita waspada. Di sekitar kita ada banyak fenomena yang membuat kita, mengarahkan kita pada perbuatan yang tidak baik, membawa kita pada situasi yang sebenarnya menyulitkan kita, tetapi karena memang situasinya cukup pelik, situasinya sebenarnya mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi memberikan kenikmatan duniawi, maka biasanya orang tergiur untuk masuk di dalamnya. Dan memang terjadi apa yang kita lakukan melenceng dari perintah Tuhan. Bahwa kerajaan Allah sudah dekat, itu sudah hadir dalam Tuhan Yesus, yang kita yakini adalah dalam diri kita masing-masing, dan karena kita ada dalam kerajaan Allah, maka sudah sewajarnya
kita juga mewartakan kerajaan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita cermati sabda Tuhan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Mari kita cintai sabda Tuhan sehingga kita bisa menemukan dan mempercayai, melihat kebenaran sejati yang ada di dalamnya. Dan kita juga bisa terhindar dari godaan-godaan duniawi yang membawa kita pada situasi yang sulit, pada situasi yang merupakan bujuk rayu setan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu sulit sekali kita deteksi kalau kita tidak mencintai sabda Tuhan, sehingga kita bisa melihat dan mempercayai bahwa Tuhan memang benar-benar hadir dalam hati kita dan mendampingi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkah dalam.